Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raka Jela Pahoyan. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Professional Development tentang materi bagaimana membangun kebiasaan positif dan menjadi individu yang proaktif. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Dalam materi ini, kita akan menjelajahi konsep proaktif dan bagaimana membangun kebiasaan positif untuk menjadi individu yang proaktif melalui interaksi sosial. Mari kita mulai dengan memahami apa itu sikap proaktif dan mengapa hal-hal ini relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun definisi dari proaktif itu sendiri yaitu membantu kita bertindak tanpa banyak menunggu perintah dari orang lain. Yang dalam arti kata ini berarti kita suka mengambil inisiatif terlebih dahulu daripada hanya merespon situasi yang ada. Dan adapun beberapa manfaat dari sikap proaktif itu, yaitu yang pertama, ada meningkatkan produktivitas. Dengan bersikap proaktif dan berpikir dan bertindak proaktif, kita dapat mengatasi masalah sebelum mereka berkembang menjadi hambatan yang lebih besar. Seperti dalam hal contohnya apa? Yaitu dalam kesadaran kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk mengatasi masalah sebelum mereka berkembang menjadi hambatan yang lebih besar. Contohnya seperti apa? Yaitu adalah banjir. Terus yang kedua, ada memperkuat reputasi. Individu yang proaktif sering dihargai karena kemampuan mereka dalam mengambil inisiatif dan mengatasi tantangan. Dan yang ketiga adalah membuka peluang. Sikap proaktif membuka pintu untuk peluang baru dan memperluas jaringan kita. Dan adapun tujuan-tujuan dari materi ini adalah materi ini bertujuan untuk membekali kita dengan pemahaman tentang pentingnya sikap proaktif dan bagaimana membangun kebiasaan positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pun akan membahas ciri-ciri individu yang proaktif, perbedaan antara proaktif dan reaktif, serta memberikan tips untuk menjadi lebih proaktif. Nah, kita bahas dulu ciri-ciri sikap proaktif. Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, ada berpikir jangka panjang. Yang kedua adalah berbesar hati. Yang ketiga, berpikir sebelum bertindak. Dan yang keempat pastinya adalah inisiatif. Yang lima adalah kesabaran. Dan yang keenam adalah belajar dari permasalahan. Ingat bahwa sikap proaktif dapat dikembangkan melalui kesadaran dan latihan. Dengan menginternalisasi ciri-ciri ini, kita dapat menjadi individu yang lebih efektif dan berpengaruh. Nah, ini pun ada perbedaan dari proaktif dan reaktif. Ya, kita bahas tentang proaktif dulu. Yang pertama, proaktif tuh ciri-cirinya seperti yang pertama, kita ambil tiga dari kita ambil tiga dari satu-satu ya, dari antara proaktif dan reaktif. Yang pertama yaitu mengambil tanggung jawab. Individu proaktif mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka tidak menunggu perintah atau situasi memaksa untuk bertindak, atau dengan kata lain adalah inisiatif. Terus adalah mencari solusi. Ketika menghadapi masalah, mereka lebih fokus pada mencari solusi daripada hanya mempermasalahkan situasi. Yang ketiga adalah berpikir sebelum bertindak. Sebelum mengambil keputusan, mereka mempertimbangkan konsekuensi dulu dan alternatif dengan logika. Dan ada pun nih yang reaktif, mencari alasan untuk menyalahkan orang lain. Individu
Individu reaktif cenderung mencari alasan atau menyalahkan orang lain dengan menghadapi masalah. Terus, ada fokus pada masalah. Mereka lebih cenderung fokus pada permasalahan daripada mencari solusi dari sebuah permasalahan tersebut. Dan yang terakhir ada bertindak berdasarkan emosi sesaat. Tindakan mereka sering dipengaruhi oleh emosi saat itu tanpa mempertimbangkan dengan matang-matang. Walaupun namanya proaktif dan reaktif ini mirip-mirip, tapi jelas perbedaan proaktif dan reaktif ini sangat berbeda ya kawan-kawan. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih manfaat sikap proaktif? Nah, di sini saya akan menyebutkan 5 manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, membangun reputasi yang baik. Yang ketiga, membuka peluang dan jaringan. Yang keempat, membantu mengelola stres, dan yang kelima adalah mendorong pengembangan diri. Dan di sini saya ada tips nih, bagaimana menjadi lebih proaktif, bagaimana cara menjadi individu yang lebih proaktif. Nah, yang pertama adalah menumbuhkan kesabaran. Yang kedua adalah memetik pelajaran dari setiap tantangan. Yang ketiga, dengan melakukan tindakan inisiatif. Yang keempat, dengan mempertimbangkan perspektif jangka panjang. Yang kelima, dengan menerima dan menghargai perbedaan. Dan yang keenam, dengan mengelola emosi dengan bijak. Baik, mungkin cukup singkat dari saya tentang penjelasan dari materi proaktif ini. Tapi sebagai penutup, dengan memahami dan menginternalisasi sikap proaktif, kita dapat mengambil kendali atas kehidupan kita dan berkontribusi secara positif dalam lingkungan sekitar. Ingatlah bahwa menjadi proaktif adalah sebuah pilihan, dan setiap tindakan kecil kita dapat membentuk perubahan yang besar.